Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal thalabah? Thayyib. Pada kesempatan pagi kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita pada bab kana dengan jumlah ismiyah. Kana dengan jumlah ismiyah. Namun sebelumnya, biar materi dan pelajaran kita hari ini menjadi bermanfaat dan barokah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib. Kana dan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah insya Allah sudah pernah kalian temukan ketika kalian belajar pada kelas 7 dan kelas 8. Sekedar mengingatkan, jumlah ismiyah itu terdiri daripada mubtada dan khobar. Ya, ketika Anda mendengar jumlah ismiyah, tentunya yang kalian harus ingat adalah bahwasanya kalimat itu tersusun daripada mubtada dan khobar. Kalau ada mubtada, maka ada khobar. Kalau ada khobar, maka di situ ada mubtada. Dan kedua-duanya ini adalah kata benda atau isim. Oke. Saya ulangi lagi. Karena di sini selalunya dia berkolaborasi atau bertemu dengan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Oke, langsung saja ke contoh ya. Sebelum masuk ke kana, contoh yang kana, kita perhatikan dulu contoh mubtada dan khobar atau contoh jumlah ismiyah. Misalkan yang pertama, at-talibu nasyitun. At-talibu nasyitun. Kalimat yang pertama ini adalah sebagai mubtada. Kalimat yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 4 semuanya adalah sebagai mubtada. Mubtada adalah isim. Isim itu kata benda. Siswa kata benda, ibu guru kata benda, al-faslu kelas juga kata benda. Ana saya juga kata benda. Maka apabila ada kata benda berada di awal kalimat, kata benda berada di awal kalimat, dibaca rofa. Rofa di sini tandanya dhamma. Rofa di sini tandanya dhamma yang kelihatan, maka dia bisa dikatakan sebagai mubtada. Apa? Mubtada. Jangan lupa kalau ada mubtada di awal kalimat berupa kata benda, jangan lupa kasih alif lam. Kecuali ini adalah kata ganti saya, kata ganti orang, maka tidak perlu kamu tambahi al-ana, malah salah nanti. Selain kata ganti, maka tambahlah al di depannya, al, terus kasih akhiran dhamma, at-talibu, al-ustadzatu, al-faslu. Ini namanya mubtada. Kemudian kalau ada mubtada selalunya diikuti khobar. Mengapa demikian? Karena khobar itu fungsinya untuk menjelaskan posisi mubtada. Khobar mengkhabarkan si mubtada sedang apa, si mubtada lagi ngapain, maka itulah fungsinya khobar. Karena khobar itu fungsinya mengikuti, menjelaskan, mengkhabarkan posisi mubtada, maka dia pun harokatnya mengikuti mubtada. Kalau sini rofa, sini ikut rofa. Doma ikut doma. Nah. Doma, rofa, marfo. Tandanya sama. Karena dia ngikut, kudune podo. Kalau nggak sama ya nggak boleh jadi pengikut. Gimana? Ya gitu ya. Jadi kalau ada mubtada ini khobar. Selalu beriringan. Maka khobar seorang siswa nasyitun yang rajin. Siswa itu rajin. Ibu guru itu pandai.
Kelas itu bersih. Aku sakit. Saya ulangi lagi, kalau mengartikan mubtada khobar, bolehlah kalian letakkan itu di tengah-tengahnya. Siswa itu rajin. Ibu guru itu pandai. Kelas itu bersih. Saya itu dalam kurung lagi sakit. Boleh seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah paham susunan jumlah ismiyah, sudah mengerti, sudah memahami bagaimana pola jumlah ismiyah, maka selanjutnya kita masuk ke kana. Bagaimana ketika jumlah ismiyah itu kita masuki kana? Apakah ada perubahan di situ? Kita lihat. Asalnya at-talibu nasyiton, al-ustadzatu mahiratun, al-faslu nazifun, ana maridun. Ini adalah posisi keadaan sebelum dimasuki kana. Maka bagaimana terjadi setelah ada kana di dalamnya? Maka akan terjadi perubahan. Kana talibu nasyitan. Kalau kalian perhatikan, maka at-talibunya tidak berubah. Kata benda yang depan tidak berubah, domah tetap domah. Namun yang kedua, kata benda yang kedua ada perubahan. Asalnya ton menjadi ton. Asalnya ton menjadi ton. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya fungsi daripada kana adalah merafakkan mubtada dan menasobkan khobar. Atau buat gampangannya, fungsi kana, kata benda yang pertama tetap dhammah, kata benda yang kedua atau khobarnya dari dhammah menjadi fathah, mansub, nasab. Saya ulangi sekali lagi. Jadi fungsi daripada kana adalah, lalu gampangnya gini, kalimat yang pertama tetap harokat akhirnya, namun kalimat yang kedua berubah dari dhammah menjadi fathah, dari rofa menjadi nasab, dari marfu menjadi mansub. Paham ya? Coba kita lihat. Kita lihat lagi. Al-ustadzatu mahiratun. Kanatil ustadzatu mahiratan. Oke? Ustadzatu mahiratan. Ya, lihat. Terus yang perlu kalian perhatikan, kalau jumlahnya itu terdiri dari mu'anas itu cirinya ada tak marbutoh, tak yang bundar kayak gini, maka kananya pun berubah dari kana menjadi kanat, tambahi huruf tak. Kalau mudzakkar kana, kalau mu'anas kanat. Mudzakkar kana, mu'anas kanat. Jangan asal gabruk aja, kanal ustadzatu salah. Kalau sini mu'anas, sini depannya ikut mu'annas. Kanatil ustadzatu mahiratan. Contoh yang ketiga, al-faslu nazifun. Dimasuki kana maka menjadi kanal faslu nazifan. Kalimat yang pertama tetap, kalimat yang kedua dari dhammah ten menjadi fathah ten. Karena apa? Karena dimasuki isim kana. Jadi fungsi kana sekali lagi membuat kalimat yang pertama menjadi tetap dhammah, yang kedua menjadi fathah. Kalau dalam bahasa Arabnya yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Artinya yang pertama tetap rofa, yang kedua jadi mansub. Contoh yang keempat, ana maridun, aku lagi sakit. Kalau ana maka menjadi kuntu. Kana tambah ana, kana ketemu ana menjadi kuntu.
Maridun menjadi maridon. Kuntu maridon. Dalam mengartikan kana gimana, Pak? Dalam mengartikan kana itu kejadiannya sudah kemarin sudah terjadi, sudah lampau. Tapi dalam mengartikan tidak usahlah. Kana talibuna nasyitan. Siswa itu dulu, nggak usah gitu. Cukup Anda ngomong siswa itu rajin. Itu nggak apa-apa. Nggak usah pakai dulu, kemarin, lusa. Nggak usah ya. Cukup dengan ada kana sudah bisa difahami bahwa kejadiannya itu masa lalu. Itu ya. Kana talibu nasyitan, kanatil ustadzatu mahiratan, kanal faslu nadhifan, kuntu maridon. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk memperdalam kepahaman kamu, mari kita lanjutkan ke murojaah atau latihan. Nanti kalau masih belum paham antara murojaah dengan latihannya, kamu bisa ulang-ulang lagi. Tapi sebelum terlewat, kalau yang sebelah sini namanya mubtada, ini khobar, maka ketika sudah dimasuki kana, maka ini menjadi isim kana. Yang ini menjadi khobar kana. Kalau yang sebelum dimasuki kana namanya mubtada, ini khobar, mubtada, ini khobar, mubtada, khobar, mubtada, khobar, mubtada, khobar. Maka setelah dimasuki kana di depannya, maka namanya sedikit berubah. At-talibu menjadi isim kana. Nasyitan menjadi khobar kana. Itu ya. Oke, langsung ke latihan. Saya bacakan ya, kalau mungkin ada yang nggak kelihatan. Yang pertama, kana talibu titik. Kalian pilih antara mahiron, mahirun, mahirin. Lanjut soal yang kedua, titik, as-sayyaratu jadidatan. Kalian isi titik-titiknya, ada pilihan kana, kanat, kana. Soal yang ketiga, kana titik, maftuhan. Isi titik-titik dengan jawaban yang benar. Al-miqlamatu, as-saburatu, atau al-babu. Yang terakhir, kanatin nafidatu titik pilih haron naimatan maftuhatan. Kalau misalkan kalian belum paham cara menjawabnya, coba kalian ulangi lagi videonya dari depan. Kalian pahami pelan-pelan. Insya Allah nanti bisa menjawab al-murojaahnya. Syaratnya apa? Kalian perhatikan baik-baik, pahami pelan-pelan, nanti kalian akan bisa menjawab al-murojaah dengan sempurna. Oke, demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti silakan kalian lihat di deskripsinya, ada Google Form untuk menjawab, untuk memilih ya, pilih yang mana, nanti ada di Google Form di deskripsi. Mari kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.